Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk kepada sejarah yang ke-6, kembali kita ingatkan ringkasan yang sebelum sholat Isya telah kita sampaikan, bahwa yang pertama sejarah tentang bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya sama dengan kita 5 waktu. Ya, para nabi dan diawali yang pertama adalah bahwa sholat itu juga disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, bukan hanya pada umat ini. Itu sejarahnya. Berarti menandakan sholat ini perkara yang agung di dalam agama, baik yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya. Lalu yang kedua, waktu sholat yang dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu sama dengan kita. Kalau kita sholat 5 waktu, para nabi dan rasul terdahulu juga sholat 5 waktu. Ya sama waktunya. Awal waktunya zuhur, akhir waktunya zuhur sama dengan kita. Para nabi terdahulu dan rasul terdahulu juga sholat zuhur, sholat asar, ya maghrib, isya, subuh, dan waktunya sama. Mulainya kapan, berakhirnya kapan, sama. Itu kalau para nabi, ya para nabi. Tapi yang ketiga, umat Nabi Muhammad tidak, umat para nabi dan rasul terdahulu tidak. Kalau nabinya dan rasulnya sholat 5 waktu, sedangkan umatnya sholatnya kurang dari 5 waktu, itu yang diwajibkan kepada mereka. Kurang dari 5 waktu. Apalagi ada di antara para ulama yang menyatakan, apa yang dimaksud dengan kurang dari 5 waktu? Berapa? 4 kah? 3 kah? 2 kah? Sebagian para ulama ada yang mengatakan 2 waktu. Itu pun dilalaikan. Cuma 2 waktu, itu pun dilalaikan. Lalu sejarah yang berikutnya, bahwa para ulama sepakat salat yang pertama kali diwajibkan bukan salat 5 waktu, tapi salat tahajud. Salat tahajud yang bilangannya, kata Ibnu Hajar, bilangannya berapa? Kalau kita kan salat tahajud sudah ada contohnya, hadisnya kan 11 rakaat, 13 rakaat, kan itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi yang dahulu sholat malamnya, sholat tahajud ketika diwajibkan, tak ada dalil yang menyatakan berapa. Sampai-sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tanpa batasan bilangan. Dan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat selama 1 tahun. Baru kemudianlah turun ayat terakhir di surah Al-Muzammil yang tujuannya untuk menghapus kewajiban itu, diringankan menjadi sunnah. Alhamdulillah, bagi kita saat ini menjadi sunnah. Kalau lama menjadi wajib, bingung kita. Berat bagi kita untuk melakukannya. Kalau wajib, berarti tidak melaksanakan berdosa. Tapi begitu. Lalu sejarah berikutnya yang sudah kita bahas. Perintah sholat 5 waktu itu terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Di peristiwa Isra Mi'raj itu sudah ditentukan 5 waktu, sudah ditentukan berapa rakaat tiap waktunya, dan ternyata berapa? 2 rakaat. Di peristiwa Isra Mi'raj, sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, maghrib 3. Ya, kemudian isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu di Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Dan juga di peristiwa Isra Mi'raj itu juga ditentukan kapan waktu sholat zuhurnya, tapi tidak ditentukan kapan berakhirnya. Cuma waktunya aja. Berakhirnya kapan?
Terakhir waktu sholat zuhur, berakhir sholat asar kapan? Itu setelah Isra Mi'raj. Ya, setelah Isra Mi'raj. Lalu sejarah yang berikutnya yang sudah kita bahas juga, ya, bahwa kalau di Isra Mi'raj sholatnya 2 rakaat itu yang perintah pada peristiwa Isra Mi'raj. Lalu kapan bisa jadi 4 sholat zuhur? Kapan sholat asar bisa menjadi 4? Itu tatkala Nabi hijrah ke kota Madinah. Ditambahlah 2 lagi, zuhurnya jadi 4, asarnya jadi 4, isyaknya jadi 4, kecuali 2 waktu sholat. Maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Itu terjadinya ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian kita masih menyisakan 2 sejarah lagi. Sejarah yang ke-6 tentang perubahan kiblat. Ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat itu menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Kalau di depan saya ini ada buku, ya, saya menghadap ke buku saya dan saya juga menghadap ke kamera. Jadi ketika Nabi di Mekah itu kan ke arah kiblatnya Baitul Maqdis. Arah kiblatnya Baitul Maqdis. Tapi sejak Nabi berada di Mekah, Nabi kalau menghadap ke Baitul Maqdis pasti dia juga menghadap ke Ka'bah. Ibarat inilah. Ini Ka'bahnya, itu Baitul Maqdis. Itu kalau di Mekah. Ya, ketika Nabi menjadi di Mekah. Namun ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, ini gak bisa terjadi lagi. Ini tidak bisa terjadi lagi dan tidak bisa dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau beliau menghadap Baitul Maqdis, maka beliau gak bisa lagi menghadap ke Ka'bah. Gak bisa lagi. Kenapa? Karena Ka'bah ketika Nabi berada di Madinah, Ka'bah itu berada di sebelah utara kota Madinah, sedangkan Baitul Maqdis berada di sebelah utara kota Madinah, sedangkan Ka'bah berada di sebelah selatannya kota Madinah. Jadi berarti Nabi itu berada di tengahnya. Kanannya Baitul Maqdis, kirinya Ka'bah. Jadi gak bisa lagi kayak dulu menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah, gak bisa lagi. Itu di saat Nabi SAW berada di kota Madinah. Inilah yang menyebabkan Nabi rindu untuk menghadap ke Ka'bah. Kerinduan Nabi SAW ini menjadikan Nabi selalu meminta kepada Allah agar kiblat itu Ka'bah. Karena Nabi SAW lebih senang kalau arah kiblat dalam sholat itu dihadapkan ke Ka'bah. Al-Barra bin Azib mengatakan, wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Rasulullah SAW senang dengan dihadapkan kiblat itu ke arah Ka'bah. Dan ketika Nabi sholat berada di Madinah, sholat menghadap Baitul Maqdis dan gak bisa lagi menghadap ke Ka'bah setelah 16 bulan. Berarti 1 tahun berapa bulan tuh? 4 bulan kan ya? 1 tahun 4 bulan Nabi berada di kota Madinah, tidak bisa lagi sholatnya menghadap ke Ka'bah. Kemudian Allah turunkan wahyunya, yang wahyu ini adalah untuk merubah arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Turunlah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Apa kata Allah? Sungguh kami sering melihat mukamu, bukan Nabi Muhammad maksudnya,
sering melihat mukamu menengadah ke langit. Artinya berdoa, Nabi meminta terus. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya selama 16 bulan itu Nabi meminta kepada Allah agar kiblatnya Ka'bah. Nah, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, maksudnya ke Ka'bah, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ketika turun ini, maka berubahlah arah kiblat dari Baitul Maqdis menjadi Ka'bah. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi wa ba'da ma hajara ila Madinah 16 syahran thumma surifa ila Ka'bah." Dahulu ketika di Makkah Rasulullah mengerjakan salat menghadap Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah tetap berada di hadapan beliau. Setelah beliau hijrah ke Madinah selama 16 bulan, kemudian kiblat dirubah menghadap ke Ka'bah. Kemudian tersisa sejarah yang berikutnya. Jadi ketika perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu Nabi sedang apa? Kapan itu terjadinya? Nah, ini ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa tatkala turun ayat tentang perubahan kiblat, maka terjadilah perubahan kiblat di masjid-masjid yang ada, yang tatkala itu ada di kota Madinah. Seperti di antaranya Masjid Nabawi berubah kiblatnya, kemudian Masjid Kuba juga berubah kiblatnya, kemudian Masjid Bani Salimah pun berubah kiblatnya. Itulah masjid-masjid yang ada di kota Madinah ketika itu. Tapi gak mungkin ketika berubah turun ayat itu Nabi sedang berada pada 3 masjid ini, sedangkan biasanya cuma 1, gitu kan? Jadi yang mana nih? Nabi ketika berubah ke arah kiblat, Nabi sedang berada di masjid yang mana? Nah, ikhwan fillah azza wa jalla, ketika terjadi perubahan arah kiblat, Nabi bukan di Masjid Nabawi, bukan. Dan juga bukan di Masjid Kuba yang merupakan masjid yang dicintai oleh Nabi, atau masjid yang pertama kali Nabi sholat di situ. Bukan. Ya, tapi pertama kali terjadinya perubahan kiblat yaitu ketika Nabi berada di Masjid Bani Salimah namanya. Di Masjid Bani Salimah yang tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kunjung ke rumahnya Ummu Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur. Sebabnya kenapa? Karena Bishr bin Barra bin Ma'rur wafat ketika itu. Nabi kunjungin ke situ mau menyolati jenazah. Pas bertepatan waktu sholat zuhur. Gitu. Jadi sholat zuhurnya di situ. Dan di situ terjadi perubahan kiblat. Ya, kita sebutkan riwayat-riwayatnya. Kita pertama lihat dalam hadis Imam Bukhari dari Barra bin Azib. Disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Dan beliau suka jika kiblat ke arah Ka'bah. Dan beliau sholat pertama kali sholat menghadap ke Ka'bah adalah sholat asar, dan sekelompok orang sholat bersama beliau. Itu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, tatkala orang-orang sedang sholat subuh di Masjid Kuba, tiba-tiba datang seorang lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah telah diturunkan kepadanya malam kemarin suatu ayat Quran, dan dia diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka hendaknya kalian menghadap Ka'bah. Awalnya wajah mereka menghadap Syam, Baitul Maqdis, maka mereka pun berputar untuk menghadap Ka'bah. Dalam riwayat yang lain, nanti saya simpulkan, dikatakan bahwasanya Rasulullah menziarahi Ummu Bishr bin Barra bin Ma'rur di kampung Bani Salimah. Maka dia membuatkan makanan untuk Nabi, lalu tiba waktu zuhur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat mengimami para sahabat 2 rakaat. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat kan? Ketika Nabi mengimami para sahabat 2 rakaat pertama,
kemudian beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka Nabi pun berputar untuk menghadap Ka'bah dan beliau menghadap Mizan, maka masjid di kampung Bani Salimah tersebut dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Maka dengan riwayat-riwayat ini berarti masjid pertama kali yang mengalami perubahan kiblat adalah Masjid Bani Salimah, bukan Masjid Nabawi. Dan ketika itu Nabi sholatnya sholat zuhur. Lagi 2 rakaat sholat zuhur, tiba-tiba berubah arah kiblat, gitu. Jadi berputarlah. Kemudian yang sering muncul pertanyaan nih, jadi Ustaz, gimana cara merubahnya itu? Kan imam di depan tadinya, kan gitu. Imamnya di depan, kalau dia balik putar arah itu kan? Akan antara utara dengan selatan ini masalahnya. Utara arah, berarti kan nantinya imamnya jadi di belakang. Kalau itu yang ditanya, karena ini perkara yang gaib. Kenapa? Kenapa dinamakan perkara gaib? Karena kita tidak ada pada waktu itu, dan tidak ada dalil yang menyatakannya. Karena perkara yang gaib kita butuh dalil kalau mau ngomong. Dan ternyata tidak ada dalil bagaimana Nabi melangkahnya. Apakah Nabi masuk ke kanan, melangkah samping kanan, samping kiri, atau Nabi lewat tengah-tengah? Gak ada riwayat tentang hal itu. Maka kita cukupkan dengan apa yang ada saja. Gak usah pusingkan dengan itu. Pengetahuan kita terhadap bagaimana caranya itu juga tidak bermanfaat. Kita tidak tahu pun tidak memudaratkan diri kita. Yang penting kita salat menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblatnya. Nah, setelah Nabi salat di Masjid Bani Salimah, maka Nabi pulang. Dan rumahnya kan di sebelah Masjid Nabawi. Nabi pulang ke Masjid Nabawi, berarti Masjid Nabawi berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah ketika salat asar. Nah, ketika salat asar ini baru berubah. Kan nggak ada telepon, ya nggak ada ketika itu kabarin dari Masjid Bani Salimah, lagi berubah nih, apalagi lagi sholat, kan begitu. Makanya nggak tahu yang di Madinah itu Masjid Nabawi nggak tahu kalau terjadi perubahan arah kiblat. Nah, sholat asar berubah arah kiblatnya. Kemudian sholat maghrib Nabi tetap berada di Madinah, ya sudah berubah. Sholat isya sudah berubah. Nah, gimana dengan Masjid Quba? Karena dia termasuk masjid yang ada pada saat itu. Nah, Masjid Quba, penduduk Masjid Quba baru tahu kalau arah kiblat itu sudah berubah pada keesokan harinya, yaitu ketika mereka datang untuk melaksanakan sholat subuh. Barulah Masjid Quba berubah arah kiblat kepada Ka'bah ketika sholat subuh. Sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan, banyak ahli tafsir dan para ulama yang lain yang menyebutkan bahwa perintah perubahan kiblat turun kepada Rasulullah sementara Nabi telah selesai 2 rakaat dari sholat zuhur, yaitu di Masjid Bani Salimah, maka dinamakanlah masjid tersebut dengan Masjid Qiblatain. Ya. Kemudian kalau Ibnu Hajar mengatakan yang benar bahwasanya salat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi tatkala datang perintah merubah kiblat itu ada di Bani Salimah ketika Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur wafat. Saya bilang tadi, Nabi ngapain kok Nabi kok salat zuhurnya di Masjid Bani Salimah? Karena sedang takziah. Karena Bishr bin Ma'rur meninggal. Nah, dan itu bertepatan dengan sholat zuhur. Dan sholat pertama yang Nabi kerjakan di Masjid Nabawi adalah sholat asar. Adapun sholat subuh maka berdasarkan hadis Ibnu Umar, yaitu di Masjid Quba, yaitu Quba pada waktu sholat subuh keesokan harinya. Inilah sejarah Islam atau sejarah sholat. Alhamdulillah, azanallahu wa iyyakum. Saya tutup pembahasan ini dengan mengambil satu keutamaan sholat sebagai pembahasan yang akan datang. Teman-teman semua, keutamaan sholat itu banyak dan akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang itu
nomor 2 dan seterusnya. Kita hanya menyebutkan satu saja. Jadi ini penting. Yang pertama ini penting. Apa? Salat itu merupakan cahaya dan penyelamat di hari kiamat. Barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan menjadi cahaya. Salat itu akan jadi cahaya dan penyelamat baginya nanti pada hari kiamat. Namun barang siapa yang tidak menjaga salat, maka nanti pada hari kiamat nggak akan jadi penyelamat dan nggak akan jadi cahaya. Lihat kata Rasulullah, as-salatu nurun wa shadaqatu burhanun wa sabru diyah. Salat itu adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, dan sabar adalah sinar. Apa sih yang dimaksud dengan cahaya? Para ulama banyak ngasih keterangan yang dimaksud salat itu adalah cahaya. Di antaranya, salat adalah cahaya yang membimbing kepada kebenaran. Mau tahu yang benar? Kerjakan salat. Sehingga akhirnya dia bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga orang yang sholat itu nanti akan diberikan cahaya pada kegelapan di hari kiamat di padang mahsyar. Padang mahsyar itu gelap nanti itu. Ya, tahu nggak? Nanti di antara perjalanan kita setelah kita wafat kemudian kita dibangkitkan pada hari kiamat, di antara perjalanan itu kisahnya nanti peristiwanya ketika orang kafir sudah masuk neraka, tuh penyembah berhala ikutin berhalanya masuk ke neraka, tuh penyembah matahari ikutin yang disembahnya masuk neraka, tuh penyembah orang-orang yang ingin disembah, ya seperti kita dapati banyak orang yang ingin diagungkan, ya kan? Sampai-sampai orang gila pun diagungkan, gitu. Itu nanti ikutin penyembahnya masuk ke dalam neraka. Jadi semua kafir sudah masuk ke dalam neraka, tinggallah muslim dan munafik. Tinggallah mukmin dan munafik. Sebelum menyeberangi sirat, sebelum menyeberangi jembatan sirat, itu ada kegelapan. Gelap. Semua punya cahaya sesuai dengan amal dia ketika di dunia. Orang munafik juga punya cahaya, nyala cahayanya, lama-lama redup. Itulah orang munafik, lama-lama redup. Makanya di dalam Al-Quran akan ada disebutkan bahwa orang munafik itu memanggil orang beriman kemari supaya berbagi cahaya, karena cahaya redup. Ada yang nanti cahayanya besar, ya, ada yang cahayanya kecil. Gak kayak kita nih, ini lampu sekian ini bisa kita rasain sama-sama. Tapi pada hari kiamat tidak. Seseorang itu akan merasakan cahayanya masing-masing. Gak bisa yang sebelah berbagi sama dia, gak bisa. Dan inilah, sholat inilah yang akan menjadi cahaya. Oleh karena orang munafik itu jatuh ke dalam neraka ketika melewati sirat sebab dengan cahayanya sedikit gelap. Ya. Begitu juga disebutkan oleh para ulama, sholat itu menyinari hati sehingga menjadi berseri-seri dan lapang karena orang yang sholat itu fokusnya kepada Allah. Dan para ulama juga mengatakan sholat itu sebagai cahaya di kuburan. Tahu nggak teman-teman bahwa nanti semua kita, mau yang soleh, yang toleh, mau yang rajin sholat, yang gak rajin sholat, itu sama-sama dapat kegelapan ketika sudah dimasukkan ke dalam liang lahat kuburan. Sama dapat kegelapan, gak ada yang enggak. Dan bedanya, ternyata yang mukmin yang menjaga sholat itu dia bisa menjawab pertanyaan dan kemudian dia mendapatkan cahaya. Makanya Rasulullah berdoa ketika wafatnya Abu Salamah, wa nawwirhu fi qabrihi, ya Allah terangilah kuburannya. Berarti menandakan sahabat Abu Salamah saja kuburannya gelap. Apalagi kita. Ya. Salat yang akan menjadi cahaya, ya.
dan salat juga menjadi cahaya ketika melewati sirat. Hadis yang terakhir, ini hadis yang menjadi pukulan bagi kita yang masih bolong-bolong salatnya, masih Senin Kamis salatnya. Dari Abdullah bin Amr bin As. Suatu hari Nabi SAW bersama para sahabat menyebutkan tentang salat, lalu Nabi bilang begini: barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti, akan menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Nantinya pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga salatnya itu akan dikumpulkan bersama korun. Jangan korun. Hidup kita sama korun. Akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian akan dikumpulkan bersama menterinya Fir'aun, Haman. Dan akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, orang yang hidup pada zaman Nabi, tapi keterlaluan bencinya kepada Nabi, sampai-sampai cacian maki dia lontarkan kepada Nabi, bahkan remukan tulang-tulang dicampakkan ke muka Nabi. Ini yang akan jadi teman kita pada hari kiamat ketika kita lalai salat. Ini bahaya. Ya. Makanya tidak ada cara supaya selamat kita dunia dan akhirat kecuali salat. Udah dengar hayya 'alas salat, berangkat. Bahkan kalau bisa sebelum terdengar azan pun berangkat. Ya, karena kita ketika kita menunggu azan, menunggu sholat ditegakkan, pahalanya Allah catat kita sedang sholat. Padahal tidak sedang sholat secara nyatanya, tapi pahalanya pahala sholat. Ya, semoga yang pertama ini menjadi pelengkap, insya Allah. Kedua, ketiga, dan seterusnya tentang keutamaan sholat kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Habis pertanyaannya, orang mulai nanya. Mungkin teman-teman tadi melihat saya tadi jamak sholat, belum sholat maghrib, dan sholatnya di waktu isya. Cuma yang saya praktekkan kali ini berbeda dengan yang saya praktekkan pernah di Al-Faruq. Jadi salah satu di antara cara saya sholat 3 rakaat, ya sedangkan imam sholat 4 rakaat, apa boleh? Beda niat boleh. Karena Rasulullah katakan innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu dibalas sesuai dengan niatnya masing-masing. Niatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, ketika imam bangkit ke rakaat keempat, saya tetap duduk. Karena saya 3 rakaat maghrib, nggak mungkin 4 rakaat. Dan saya tidak langsung salam. Saya menunggu imam juga berada pada tahiyat terakhir. Kemudian saya salam bersama imam. Nah, ini salah satu cara. Kalau ingin mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah bersama imam dan jamaah yang sedang sholat isya secara berjamaah, boleh baginya salam bersama imam dan jamaah yang ada. Berarti apa yang diperbanyak? Doa setelah tahiyat yang diperbanyak, karena dia ada tempat yang mustajab. Udah habis, ya kan? Innaka Hamidum Majid. Sudah habis kan? Doa tahiyatnya, baca tahiyatnya, udah doa. Doa berlindung dari 4 perkara. Kemudian doa yang lain, udah habis semua doa yang kita hafal yang pernah Nabi ucapkan
Sebelum salam, tambah lagi doa yang kita mau. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belum juga duduk seimam, tambah lagi terus. Dan kalau ada doa yang memang kita sangat butuh, umpama anak kita malas sholat, akhirnya kita baca doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ulang-ulang aja. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya sampai akhirnya imam salam, kita pun salam. Itulah di antara praktek yang ada. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala membimbing kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.